Halo rekan-rekan pejabat pembuat komitmen dan pengelola PBJ jenjang muda dimanapun Anda berada, selamat datang di Explainer kita kali ini. Langsung saja ya, hari ini kita akan membedah sebuah topik yang benar-benar krusial, strategi pengadaan. Sebagai seorang PPK di level 3, Anda pasti paham banget kan kalau pengadaan itu bukan sekedar checklist administrasi biasa, ini ibarat seni mengelola uang negara dengan presisi tinggi. Nah, di sesi ini, kita bakal kupas tuntas bagaimana strategi pengadaan, pemaketan, sampai konsolidasi bisa jadi solusi praktis dan senjata andalan Anda dalam bekerja sehari-hari. Sekarang, coba deh kita bayangkan satu kasus nyata. Anggap saja Dinas PUPR Kota ABC punya 20 paket pekerjaan infrastruktur dalam satu tahun anggaran. Terus, apa jadinya kalau mereka langsung hajar mengeksekusi 20 paket tersebut secara terpisah, tanpa memikirkan strategi sama sekali? Coba Anda pikirkan resiko administratifnya. 20 kali proses tender, 20 dokumen kontrak yang harus diurus, 20 kali lipat pusingnya pengawasan di lapangan. Belum lagi risiko gagal tender atau temuan audit yang mengintai dari segala penjuru. Tanpa rencana induk yang matang, ini sih resep sempurna untuk sebuah kekacauan manajerial. Nah, supaya kita tidak terjebak di situasi seperti kota ABC tadi, Explainer ini akan jadi peta jalan Anda. Kita punya agenda yang jelas nih, mulai dari membedah kasus 20 paket, urgensi strategi, cara pengadaan, aturan pemaketan, taktik konsolidasi, sampai nanti kita simulasikan solusinya. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Mengapa perlu strategi? Ini adalah pondasi pengadaan yang efektif. Jadi begini, kenapa sih pemerintah itu tidak bisa asal jalan atau berimprovisasi saja saat pengadaan? Sesuai dengan panduan di modul level 3, strategi yang matang itu langsung berdampak pada 3 hal super penting. Pertama, efisiensi anggaran. Kedua, kita bisa memastikan tercapainya value for money, artinya kita dapat kualitas terbaik dengan harga yang paling masuk akal. Dan ketiga, mitigasi risiko hukum. Perencanaan di awal itu benar-benar bisa menekan pemborosan dan secara signifikan menjauhkan kita dari masalah hukum dan sengketa di kemudian hari. Lalu, wujud nyatanya strategi pengadaan itu seperti apa? Simpelnya ada 4 komponen utama. Sebagai PPK, Anda wajib merumuskan bagaimana cara pengadaannya, terus seperti apa pemaketannya, kapan jadwal pelaksanaannya, dan berapa anggarannya. Keempat pilar inilah yang menjadi nyawa dari dokumen perencanaan Anda. Biar lebih kebayang, mari kita lihat alur perencanaannya di sini. Semuanya itu wajib mengalir secara berurutan. Dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan, lanjut menetapkan barang atau jasanya. Barulah setelah itu kita tentukan cara pengadaan, disusul strategi pemaketan, dan jika memungkinkan, konsolidasi. Semua hasil olahan di hulu inilah yang pada akhirnya bermuara ke sistem sirup. Jadi ingat ya, pemaketan dan konsolidasi itu digodok jauh sebelum proses tender dieksekusi. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, cara pengadaan. Di tahap ini, kita menentukan eksekutor yang tepat. Saat memilih cara pengadaan, Anda sebenarnya dihadapkan pada persimpangan, swaklola atau penyedia. Tapi ada rule of thumb yang wajib Anda ingat. Selalu cek dulu kira-kira kebutuhan ini bisa tidak dikerjakan secara swaklola. Misalnya dikerjakan sendiri oleh instansi kita, instansi lain, ormas, atau kelompok masyarakat. Kalau memang sifat pekerjaannya tidak cocok untuk diswaklolakan, barulah secara default kita serahkan ke pihak komersial, yaitu penyedia. Setelah mengeksekusi cara pengadaan, kita masuk ke tahap yang sangat krusial, aturan pemaketan. Ini batasan yang wajib dipatuhi. Tolong perhatikan bagian ini baik-baik, karena disinilah risiko hukum paling sering mengintai kita. Pemaketan yang dianjurkan itu harus berorientasi pada hasil, volumenya pas, dan sesuai dengan kemampuan pelaku usaha. Sebaliknya, ada yang pantang banget Anda lakukan. Dilarang menyatukan paket yang beda lokasi. Dan yang paling fatal, dengarkan ini. Jangan pernah memecah paket pengadaan cuma dengan maksud menghindari tender. Kalau sampai ini dilakukan, siap-siap saja berhadapan dengan masalah besar. Masuk ke bagian keempat, konsolidasi. Ini bisa dibilang senjata rahasia efisiensi kita. Tadi kan kita dilarang memecah paket untuk menghindari tender. Terus solusinya bagaimana kalau paket kita terlanjur banyak dan berserakan? Ya jelas, konsolidasi. Berdasarkan regulasi, konsolidasi adalah strategi menggabungkan beberapa paket sejenis untuk mencapai efisiensi setinggi mungkin. Menariknya, taktik ini fleksibel secara waktu. Bisa Anda lakukan di tahap perencanaan, persiapan pengadaan, sampai tahap persiapan pemilihan. Biar semakin jelas, coba perhatikan skema ini. Bayangkan berbagai paket kecil yang tadinya terfragmentasi atau terpisah-pisah. Melalui kewenangan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran di tahap perencanaan, paket-paket berserakan ini ditarik ke dalam satu wadah besar yang terkonsolidasi. Hasilnya, volume belanja Anda meningkat, daya tawar pemerintah makin kuat, dan ongkos transaksi administratif sudah pasti turun drastis.
Sekarang, mari kita buktikan di dunia nyata. Dalam bagian simulasi terapan, mari kita coba menyelamatkan kota ABC. Ingat kasus Dinas PUPR kota ABC tadi? Sebelumnya, PPK pusing 7 keliling mengurus 20 paket kecil yang bikin boros waktu dan SDM. Tapi, begitu strategi konsolidasi diterapkan, 20 paket itu dikelompokkan menyusut jadi 3 klaster besar saja. Hasilnya benar-benar efisien, beban kerja langsung lebur jadi 3 proses tender. Plus, karena nilai paketnya jadi lebih besar, tender ini bakal menarik penyedia jasa yang jauh lebih kompeten secara modal maupun manajemennya. Selanjutnya, jadwal dan anggaran. Ini adalah kunci eksekusi yang tepat waktu. Paket yang sudah rapi dan terkonsolidasi tadi tidak akan ada artinya kalau pengaturan waktunya berantakan. Paket-paket ini tetap harus dipetakan secara kaku ke dalam siklus 1 tahun anggaran. Mulai dari persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, eksekusi kontrak, sampai nanti serah terima. Anggaran yang Anda susun pun harus benar-benar realistis, memperhitungkan semua risiko pasokan, dan memastikan dananya sanggup mendanai skala paket yang sudah digabungkan tadi. Akhirnya kita sampai di ringkasan dan refleksi. Ini dia takeaways utama kita hari ini. Mari kita rekap 5 bekal utama yang wajib Anda kantongi hari ini. 1. Strategi itu bukan cuma syarat administrasi, tapi alat efisiensi dan pengaman hukum. 2. Selalu patuhi alur dari identifikasi sampai ke sirup. 3. Pastikan Anda mengecek opsi swakelola dulu sebelum lari ke penyedia. 4. Ini harga mati. Jangan pernah pecah paket demi menghindari tender. Dan 5. Manfaatkan konsolidasi sebagai senjata andalan Anda untuk mengubah beban administratif jadi kekuatan. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan saat kembali ke meja kerja nanti. Coba tengok lagi draft perencanaan instansi Anda, apakah daftar paket yang ada sudah terkonsolidasi secara maksimal tahun ini, atau jangan-jangan masih berserakan, seperti kasus kota ABC tadi? Sayang sekali kalau energi Anda habis cuma untuk mengurus tumpukan kertas. Yuk, lakukan konsolidasi sekarang dan jadilah PPK yang memberikan dampak nyata. Terima kasih banyak sudah mengikuti Explainer ini, selamat bertugas dan sampai jumpa.